Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menampilkan proses budidaya rumput laut yang ada di Pantai Tindaki, Sulawesi Tengah. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai rumput laut. Rumput laut merupakan ganggang yang berukuran besar atau makroalga yang juga merupakan tanaman tingkat rendah karena tidak mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Rumput laut hanya memiliki talus yang menggantikan fungsi ketiga bagian tersebut. Rumput laut mengandung berbagai komponen yang dapat dimanfaatkan bagi kehidupan manusia. Rumput laut juga mempunyai berbagai jenis senyawa polisakarida, di antaranya alginat, agar-agar, dan karaginan. Selain beberapa kandungan polisakarida dan senyawa bioaktif, rumput laut juga mengandung senyawa lain yaitu pigmen. Adapun jenis-jenis dari rumput laut yaitu Euchoma cottoni, Euchoma spinosum, Gelidium sp, Gracilaria verrucosa, Hypnea sp, dan juga Ulva lactusa. Euchoma cottoni merupakan salah satu spesies rumput laut dari Rhodophyta. Rumput laut jenis ini memiliki talus yang bercabang-cabang dan berbentuk silindris atau pipih. Rumput laut jenis ini dapat ditemukan pada habitat yang memiliki pasang surut dan juga pada daerah terumbu karang. Euchoma spinosum merupakan salah satu spesies dari Rhodophyta. Memiliki ciri-ciri talus berbentuk silindris, percabangan talus berujung runcing, dan ditumbuhi tonjolan berupa duri yang lunak. Euchoma spinosum juga memiliki permukaan tubuh yang licin, berwarna coklat tua. Gracilaria verrucosa merupakan salah satu spesies rumput laut yang juga berasal dari Rhodophyta. Adapun ciri-ciri dari rumput laut jenis ini yaitu memiliki bentukan yang menyerupai akar, batang, daun, dan buah yang disebut talus. Adapun diameter dari talus Gracilaria verrucosa yaitu antara 0,5 sampai 4,0 mm. Rumput laut jenis ini juga dapat hidup pada perairan yang memiliki salinitas 15 sampai 30 ppt dan juga dapat hidup pada suhu optimum untuk mendukung pertumbuhan dengan kisaran suhu 20 sampai 20 derajat Celcius. Gelidium sp merupakan salah satu spesies rumput laut dari Rhodophyta. Warna merah pada rumput laut jenis ini dapat disebabkan oleh pigmen phycoerythrin. Gelidium sp memiliki panjang kurang lebih 20 cm dan lebar 1,5 mm. Hypnea sp merupakan salah satu contoh Rhodophyta dari rumput laut dengan ciri-ciri mempunyai talus yang lurus, bercabang lemah, berwarna coklat atau kehijau-hijauan tergantung dari intensitas cahaya matahari dan kedalaman tempat tumbuhnya rumput laut jenis ini. Ulva lactusa merupakan salah satu spesies dari rumput laut yang tergolong ke dalam divisi Chlorophyta. Termasuk dalam divisi Chlorophyta karena sel-selnya mengandung banyak klorofil A sehingga memberikan warna hijau pada rumput laut jenis ini.
Ulva lactusa memiliki habitat pada perairan laut dan memiliki morfologi berupa talus yang tipis dan gepeng seperti pedang yang terdiri atas dua lapisan sel. Adapun tahapan dalam budidaya rumput laut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan lokasi. Pilihlah lokasi yang cocok untuk budidaya rumput laut, terutama salinitas, pH, dan suhu yang memenuhi standar serta terhindar dari muara sungai, aktivitas pelabuhan, dan gelombang besar. Hal ini dikarenakan rumput laut tidak menyukai daerah yang kotor dan terdapat salinitas yang fluktuatif seperti pada muara sungai. Karena rumput laut juga tidak bisa dapat tumbuh dan berkembang pada daerah tersebut. Selanjutnya yaitu pembibitan. Di sini bibit rumput laut yang digunakan yaitu jenis Euchoma cottoni yang sudah berumur 2 minggu. Pilihlah bibit yang talus atau cabangnya banyak. Kemudian kita masuk pada tahap pengikatan bibit pada tali. Ikatlah bibit rumput laut dengan berat masing-masing 100 gram dan dengan jarak 20 cm agar bibit dapat berkembang dengan baik. Jika jarak ikat yang terlalu pendek, maka dapat menyebabkan pertumbuhan bibit terhambat. Jika pertumbuhan bibit terhambat, maka proses budidaya rumput laut tidak akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Lalu kita masuk pada tahap penanaman. Inilah bibit yang sudah siap untuk ditanam. Di sini, metode penanaman rumput laut yaitu menggunakan metode longline. Setelah proses penanaman selesai, selanjutnya dilakukan proses pemeliharaan dengan membersihkan kotoran ataupun gulma yang menempel pada rumput laut sehingga rumput laut tetap terjaga dan tetap bersih untuk menunjang proses pertumbuhan dan perkembangannya.
Berikutnya kita masuk pada tahap pemanenan. Adapun proses pemanenan dilakukan dengan menarik tali ke atas perahu untuk dibawa ke daratan. Pemanenan dilakukan setelah rumput laut berumur 45 hari. Selanjutnya kita masuk pada proses penjemuran. Proses penjemuran rumput laut dapat dilakukan selama 3-4 hari. Yang terakhir, kita masuk pada tahap pemasaran. Hasil budidaya rumput laut dari pantai Tindaki, Sulawesi Selatan dapat dipasarkan ke berbagai daerah, terutama ke daerah Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Makassar. Potensi yang cukup baik sangat memberikan keuntungan sehingga menunjang kesejahteraan hidup para pembudidaya rumput laut yang berada di daerah Tindaki, Sulawesi Tengah.